Mata Wang Lin berbinar, tebakannya benar, serangga ini sangat menyukai cahaya dan melahapnya. Wang Lin mundur beberapa langkah dan sebuah kristal muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, beberapa simbol emas muncul, serangga-serangga itu berpencar menjadi beberapa kelompok sambil mengelilingi setiap simbol dan mulai melahapnya. Tangan kanan Wang Lin terus bergerak. Dan simbol-simbol terus terbentuk satu demi satu, serangga-serangga itu mengerumuni lebih dari 10 simbol dan mulai melahapnya. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama kedua wanita itu. Wang Lin sedikit mengernyit saat melihat itu. Dia segera melesat maju dan tiba di samping Du Jian, dan mengulurkan tangannya. Di saat kritis ini, Du Jian menggunakan setetes darahnya, darah ini melayang di udara, dan membentuk bola-bola kecil. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, jika ia menyentuhnya, akan ada lubang di tubuhnya. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia melambaikan tangannya, dan darah Du Jian langsung tertiup ke samping. Du Jian memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mundur dan mengeluarkan serpihan sarkoma hitam di tangannya. Itu adalah daging kotor yang telah ia sempurnakan selama puluhan tahun. Jika sedikit saja mengotori seorang kultivator, mereka akan langsung tertutup dan dilahap oleh kotoran yang sangat ganas itu. Dengan dingin ia melemparkan semuanya ke udara dan sarkoma itu meledak menjadi awan kotoran yang langsung menyerbu ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin semakin dingin, ia melangkah maju, menunjuk ke arah kotoran itu dengan tangannya, dan sungai dunia bawah pun muncul, sungai neraka itu dengan cepat menyapu semua daging kotor itu. Sungai dunia bawah sudah menjadi sungai paling kotor di dunia. Ketika sarkoma memasuki sungai dunia bawah, bukan saja tidak melemahkan sungai dunia bawah, tapi malah memperkuatnya. Du Jian memang sangat kuat di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan harta sarkoma ini akan membuatnya tak terkalahkan. Namun, bagi seseorang yang memiliki dao sendiri seperti Wang Lin, mustahil baginya untuk menghadapi Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin bergerak bagai kilat saat ia meraih Du Jian, yang matanya dipenuhi keputusasaan. Tanpa banyak bicara, energi spiritual surgawi di tangan Wang Lin segera melonjak dan memutus jiwa asal Du Jian dari tubuhnya dan menelan jiwa asal Du Jian. Wang Lin melakukan semua ini dengan sangat cepat membuat Murong nampak tercengang. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Wang Lin berbalik dan melambaikan kuas di tangannya, menyebabkan simbol-simbol itu terbang kembali ke arahnya. Serangga-serangga itu sama sekali tidak menghiraukan apapun yang terjadi dan melahap cahaya keemasan itu dengan polosnya. Namun, cahaya keemasan ini tampaknya tak terbatas. Tidak peduli seberapa banyak mereka melahapnya, jumlahnya tidak berkurang sedikit pun. Wang Lin mengulurkan jari telunjuk kirinya, dan cahaya jari kematian melesat keluar dan menembus simbol emas itu. Namun tidak ada yang terjadi, tidak ada ledakan, seolah tidak ada apa-apa di sana. Adegan ini membuat Murong dan lainnya terkejut dan berseru, "Kekebalan mantra!" seru Murong dengan wajah serius. "Rekan kultivator, mari kita lanjutkan," kata Wang Lin tampak biasa saja. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga berputar di sekitar Wang Lin. Ini memberikan Wang Lin aura kuat, yang sangat mengejutkan. Tubuh Wang Lin mulai turun, Murong tidak mengatakan apa-apa, dan melakukan hal yang sama. Yixuan dan Xu Fei ragu sejenak lalu mengikuti, namun, mereka menjaga jarak dari Wang Lin, mereka jelas takut padanya. Kekebalan mantra? Pikir Wang Lin, ia tak percaya ada binatang buas yang memiliki kekebalan mantra ini, apalagi serangga ini. Jika mantranya tidak berpengaruh, maka satu-satunya kebenaran adalah mantranya tidak cukup kuat. Wang Lin mengumpulkan energi pedang Ling Tianhou ke jarinya, dan menyentuh salah satu serangga, menyebabkan serangga itu langsung gemetar, tapi tidak mati. Wang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, ia hanya memiliki satu sinar energi pedang Ling Tianhou yang tersisa, menggunakan kurang dari 1% energi pedang, itu sudah merupakan batasnya. Mereka berempat terus menuruni jurang dan menemukan tempat-tempat berbahaya yang ditemukan Wang Lin dengan kristal Beilu. Mereka berhasil melewatinya dengan bantuan Murong, meskipun agak lambat. Yixuan maupun Xu Fei juga banyak membantu, terutama Zhao Yixuan. Mantra Yixuan ini sangat misterius, seringkali tampak seperti tidak terjadi apa-apa, tapi kekuatan sejati mantra itu akan muncul secara diam-diam. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari sekte itu di sini. Asal tidak menggangguku, aku tidak akan membongkar rahasia kedua wanita itu. Adapun Murong, mantranya bahkan membuat Wang Lin terkejut. Mantranya sangat beragam, ia belum pernah melihatnya menggunakan mantra yang sama 2 kali.
Dengan bantuan Murong, dan mereka berdua bekerja sama, mereka akhirnya mencapai bagian tengah di bawah jurang abis. Hati Wang Lin bergetar, tapi ia segera menekan perasaan itu, bahkan kristal Belu pun tak dapat melihat bagian bawah ini. Namun, target Wang Lin sangat dekat. Menurut iblis kuno Belu, ia merasakan keberadaan Zhou Yi di sini. Namun, ia tidak dapat menentukan lokasi Zhou Yi sebenarnya. Wang Lin menangkupkan tangannya, "Rekan sekalian, aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan mengikuti kalian," kata Wang Lin. Senyum langka muncul di wajah Murong saat ia mengangguk ke arah Wang Lin, lalu terbang turun tanpa suara. Wang Lin merenung sejenak dan mengirimkan suara pada Murong, "Rekan Murong, hati-hati dengan kedua wanita itu, mereka dari sekte mayat, salah satunya pasti mayat dengan jiwa asal yang sudah terbangun." Murong terkejut dalam hatinya, tapi dia tidak melihat kedua wanita itu, namun kilatan dingin melintas di matanya dan menjadi lebih waspada. Kedua wanita itu juga berpamitan pada Wang Lin dan terbang turun, namun Su Fei tiba-tiba memainkan rambutnya dan sehelai rambut itu terbang dan menempel di tebing. Setelah mereka bertiga menghilang di kejauhan, tatapan Wang Lin menjadi dingin. Ia menoleh ke tebing di kejauhan dan mengulurkan tangan kanannya. Sehelai rambut itu terbang ke arahnya dan tersangkut di jarinya. "Sepertinya peringatanku tidak cukup," gumam Wang Lin mendengus dingin dan menggosok jarinya. Helaian rambut itu terbakar dengan apinya berwarna hijau. Sehelai indera spiritual keluar dari rambut itu. Tapi sebelum sempat memadat, indera ilahi itu langsung hancur dikikis kabut hitam di jari Wang Lin. Saat menuruni jurang abis, tubuh Xu Fei gemetar, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan sorot matanya menyiratkan ketakutan, karena helai rambutnya hangus terbakar. Tatapan Wang Lin begitu dingin setelah membakar helaian rambut, yang mengandung indera spiritual Xu Fei, yang tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena ia telah memperhatikan Xu Fei, indera spiritual itu akan mudah lolos darinya, jika ia lengah sedikit saja. "Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Xu Fei ini mampu memancarkan indera ilahinya, yang berarti dia adalah tubuh aslinya, itu berarti Zhao Yixuan adalah boneka mayat itu." Wang Lin menarik pikirannya dan melihat retakan bercabang di sekitarnya, namun ia tidak bisa merasakan aura Zhou Yi dimanapun, jadi ia harus mencarinya satu persatu. Senior Zhou Yi disegel oleh Ling Tianhou di sini, jadi retakan itu pasti memiliki segel Ling Tianhou, pikir Wang Lin sambil menyebarkan indera spiritualnya untuk memeriksa celah retakan di sekitarnya. Namun setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan keningnya, dia sudah memeriksa semua retakan di sekitarnya, tapi tidak menemukan jejak Zhou Yi. Ekspresi Wang Lin muram saat ia mengeluarkan kristal pemberian Belu, indera spiritualnya memasuki kristal Belu, namun tak lama kemudian, wajahnya makin berkerut saat merenung. Jika Belu tidak berbohong, Zhou Yi semestinya di sini. Belu seharusnya tidak berbohong tentang ini, karena ini sama sekali tidak kaitan dengannya, pikir Wang Lin. Satu pikiran tiba-tiba melintas di benaknya, kecuali dia menipuku untuk datang ke sini dan membunuhku dengan pisau pinjaman, pikir Wang Lin dengan dingin, lalu mengeluarkan bendera jiwa dan mengayunkannya. Segera 1000 pecahan jiwa terbang keluar dan memasuki setiap celah untuk memeriksanya lebih dalam. Namun setelah beberapa waktu, semua pecahan jiwa itu terbang kembali. Wajah Wang Lin makin kusam. "Aku sudah memeriksa semua celah di sekitarnya dengan cermat, tapi aku masih belum menemukan keberadaan Zhou Yi. Mungkinkah iblis kuno Belu itu benar-benar menipuku?" pikir Wang Lin dengan dingin melambaikan lengan bajunya, namun matanya tiba-tiba menyipit. Salah. Ling Tianhou tidak akan menyegel Zhou Yi di tempat yang begitu jelas. Namun, jika dia memilih tempat ini, pasti ada alasannya, pikir Wang Lin mulai merenung dengan dalam. Pedang surgawi muncul di tangannya, lalu melangkah maju dan mengayunkannya. Segera pusaran energi pedang terbentuk sebelum tiba-tiba pecah dan energi pedang melesat ke segala arah dan menghantam celah-celah di sisi tebing menyebabkan suara berderak terus berlanjut. Dan lebih banyak retakan muncul di tebing, hingga sejumlah besar tanah jatuh dari sisi tebing. Sisi jurang abis kehilangan 1 inci setelah disapu oleh energi pedang. Mata Wang Lin berbinar dan kembali mengayunkan energi pedang hingga tebing terus terkikis. Setelah 15 menit, sebuah lubang kecil muncul, dan aura samar yang kuat keluar dari lubang itu. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celah. Pedang surgawi melesat menuju celah itu, dengan bilah sabit di belakangnya. Terdengar suara keras dan sejumlah besar pecahan batu berjatuhan dari tebing. Dalam sekejap mata, sebuah celah gelap tersembunyi 9 meter di dalam tebing, muncul di hadapan Wang Lin. Saat indera spiritual Wang Lin mencoba memasukinya, ia dihalangi oleh indera ilahi yang kuat.
Hal ini menyebabkan tubuh Wang Lin terlempar ke belakang dan menghantam tebing di sisi lain dengan keras. Sangat kuat, pikir Wang Lin menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam celah itu, dia yakin Zhou Yi ada di dalamnya. Indra kedewaan yang bertabrakan dengannya hanya dimiliki oleh satu orang, Ling Tianhou. Hanya dengan sedikit indra ilahi yang ditinggalkannya saja, sudah cukup untuk membunuh para kultivator di bawah Ascendan. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki Ling Tianhou ini? Pikir Wang Lin. Puncak tahap akhir Ascendan adalah akhir dari langkah pertama, hanya dengan melewati ujian tahap Yin. Yang seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua, yaitu 3 alam nirvana. 3 alam nirvana adalah peramal nirvana, pembersih nirvana, dan penghancur nirvana. Setiap alam dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, dan puncak. Tian Yunxi pernah berkata bahwa ia berada di akhir langkah kedua, memasuki tahap awal penghancur nirvana. Nampaknya Ling Tianhou tidak terlalu jauh berbeda dan berada di puncak pembersih nirvana. Wang Lin menarik pikirannya dan menatap celah itu, jarinya menunjuk dahinya, 100.000 helai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi segel kehidupan yang mengelilingi tubuhnya. Baju jirah iblis terbang keluar lalu menempel di tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga melayang di sekitar Wang Lin, itu memberikan lapisan perlindungan tambahan. Wang Lin lalu mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan lebih dari 100 juta jiwa meraung di dalam bendera itu. Setelah mempersiapkan pertahanannya, Wang Lin dengan dingin melangkah maju dan menyerbu ke arah celah di mana aura Zhou Yi berada. Saat ia melangkah ke celah itu, jejak energi spiritual Ling Tianhou yang kuat menyerbu ke arahnya dan menghantam perisai pertahanannya. Namun, energi spiritual Ling Tianhou terlalu kuat dan menembus perisai pertahanan dan terus bergerak menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin menunjukkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak bergerak maju saat ini, tapi jika dia mundur, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menyelamatkan Zhou Yi. Wang Lin melangkah lagi. Pada saat ini, niat pedang yang terbentuk dari indera ilahi Ling Tianhou mendekat. Wang Lin melambaikan tangannya, dan simbol-simbol emas langsung mengembun di sekelilingnya, tepat ketika niat pedang tiba, dan menghantam tubuhnya. Petir putih bergerak di antara serangga-serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuhnya, lalu melangkah maju tanpa ragu. Lebih dari separuh serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas. Wang Lin melambaikan tangannya, dan menyimpannya. Serangkaian gemuruh yang lebih keras menggema ketika Wang Lin terus melangkah dan memicu jejak energi yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pecahan jiwa dari bendera jiwa sama sekali tidak mampu menangkisnya. Bendera jiwa itu hancur dan jejak energi menghantam baju zirah iblis hingga energi baju jirah menghilang, dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Ia merasa jika ia tidak mundur, ia akan mati. Namun, Wang Lin menekan perasaan ini. Tatapannya menjadi semakin tajam, dan iblis hitam bertanduk tunggal pun dilepaskannya untuk pertama kalinya. Jiwa iblis hitam bertanduk tunggal melesat keluar dari dahinya dan muncul di depannya. Matanya dipenuhi cahaya saat mencoba melahap energi pedang Ling Tianhou. Pada saat jiwa iblis muncul, energi iblis mengalir deras dari baju zirah iblis dan memasuki tubuh iblis hitam, membuat tubuhnya berubah menjadi lebih padat. Iblis hitam melahap jejak energi Ling Tianhou, dan aura ganas meletus dari tubuhnya. Domain yang kejam mulai mengamuk dalam tubuhnya saat meraung, menunjukkan ekspresinya yang meronta. Wang Lin menyadari ketidakstabilan jiwa iblis dan segera mengirimkan energi spiritualnya ke dalam jiwa iblis, dan iblis hitam tersedot kembali ke tubuhnya. Setelah menelan jejak energi Ling Tianhou, Wang Lin melangkah lagi dan kali ini ia bergerak maju sejauh 100 kaki. Namun, jejak spiritual ketiga Ling Tianhou, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, melonjak keluar dari kedalaman celah. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya, dan baju zirah iblis pun lenyap, bahkan sejuta segel kehidupan juga runtuh dihantam jejak ilahi Ling Tianhou yang kuat ini. Wang Lin segera mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa, dan binatang guntur muncul dan menghantam indera ilahi Ling Tianhou. Tubuh binatang guntur itu melepaskan sejumlah besar guntur, dan terus didorong mundur oleh jejak ilahi Ling Tianhou. Dengan waktu jeda ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali menjadi 1 juta. Wang Lin melangkah maju dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak saat ia menembakkan beberapa jari kematian ke arah jejak ilahi Ling Tianhou yang sedang ditahan oleh binatang guntur. Cahaya hitam jari kematian melesat bagaikan anak panah dan menghantam jejak ilahi.
Wang Lin melangkah lagi dan menunjuk ke depan, dan jari iblis muncul hingga 10 jari iblis. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan sungai dunia bawah pun muncul. Ia melangkah beberapa langkah lagi saat semua mantranya muncul dan membombardir jejak indera spiritual Ling Tianhou. Pada saat ini, semua mantra Wang Lin menghantam jejak ilahi Ling Tianhou, hingga terdengar serangkaian suara ledakan keras teredam dari pintu masuk jurang abis dan tanah terus berguncang. Pada saat ini, bahkan Murong, yang berada jauh di dalam jurang abis, bisa merasakan fluktuasi mengerikan di atasnya. Kedua wanita di sampingnya pun segera mendongak, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini menggerikan sekali, mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Gumam Shufei menarik napas dalam, ia menjadi ragu untuk menyerang orang seperti ini. Gelombang suara ledakan itu bahkan menyebar jauh dan bergema di pintu keluar tempat Grid dan para murid pedang terjebak. Grid tiba-tiba membuka matanya, dan matanya berbinar. Aura Ling Tianhou. Mungkinkah dia datang lebih awal? Tidak mungkin, itu hanya sebagian darinya, mungkinkah karena token emas itu? Sementara itu, di dalam sekte pedang Dalu, nampak Ling Tianhou yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya, segel roh pedang. Tempat di mana aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi, bagaimana mungkin itu bisa ditemukan? Namun, selama roh itu ingin mati, segelnya tidak akan pernah rusak, pikir Ling Tianhou merenung. Pada saat ini, Wang Lin terdorong mundur beberapa langkah, binatang guntur itu telah hancur, namun sebuah celah masuk muncul. Melihat itu, Wang Lin dengan cepat menyerbu ke arah celah itu, dia samar-samar bisa merasakan aura Zhou Yi, namun satu suara jejak Ling Tianhou kembali terdengar, "Penyusup, mati!" Suara ini mengguncang Wang Lin hingga ia terdorong mundur, dan batuk seteguk darah. Ling Tianhou ini terlalu kuat, pikir Wang Lin dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kuas muncul di tangannya, lalu menggambar simbol emas hingga 7 simbol. Saat simbol ini muncul, itu langsung menerangi celah yang gelap. Wang Lin dapat merasakan sebagian dari jiwa asalnya telah memasuki simbol itu. Simbol 7 goresan itu mengandung 7 bagian dari jiwa asalnya. 7 goresan simbol menyatu menjadi satu dan membentuk simbol melingkar yang sangat kuat seolah matahari turun dari langit yang melesat langsung ke dalam celah. Indra spiritual Ling Tianhou mulai menghilang saat dihantam cahaya keemasan, namun muncul kembali dan berubah menjadi sosok ilusi Ling Tianhou. Ling Tianhou mendekat selangkah demi selangkah lalu berubah menjadi energi pedang dan menyerang langsung ke arah simbol itu. Ketika simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut dahsyat menyebar dengan dahsyat, gemuruh dahsyat itu menyebabkan banyak retakan yang runtuh. 6 simbol itu hancur, dan yang terakhir, kembali ke tubuh Wang Lin. Simbol yang runtuh itu berubah menjadi sangkar emas yang menjebak pedang di dalamnya. Wang Lin segera melompati energi pedang yang terperangkap dan langsung menyerbu ke dalam celah retakan. Ada tubuh roh ungu tergantung di depannya. Tubuh roh itu adalah Zhou Yi. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.